Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, hari ini kita memasuki materi pelajaran ibadah haji dan kurban. Anak soleh dan solehah semua tentunya sudah pernah kan mendengar tentang ibadah haji dan kurban. Bahkan mungkin ada di antara anak soleh dan solehah semua atau kerabatnya sudah pernah berangkat haji ataupun melaksanakan kurban setiap hari raya Idul Adha. Anak soleh, siapa coba yang tahu apa ya ibadah haji itu? Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa coba? Nah, untuk menjawab itu, anak soleh dan solehah semua, mari mengikuti ibu guru menyanyikan lagu rukun Islam. Kita mulai ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Nah, dari lagu itu, anak soleh dan solehah semua sudah tahu kan? Haji itu termasuk rukun Islam yang ke-5. Oke, mantap. Nah, sekarang ibu guru akan memberikan penjelasan tentang pengertian haji. Haji adalah ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam dengan mengunjungi Ka'bah di Mekah pada waktu tertentu dalam setahun di bulan Zulhijjah dengan niat beribadah kepada Allah. Haji adalah salah satu rukun Islam yang ke-5 dan wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian ada yang dinamakan dengan hukum haji. Hukum haji adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika seseorang mampu secara fisik dan finansial namun tidak melakukannya, maka ia dianggap berdosa. Jadi, bagi anak-anakku semua, jika orang tuanya mampu, maka Allah mewajibkannya untuk melaksanakan ibadah haji. Berikutnya adalah tentang syarat-syarat haji. Yang pertama, haji itu harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hanya agama Islam saja yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, balik atau sudah mencapai usia dewasa. Yang ketiga, berakal. Seseorang harus dalam kondisi waras dan tidak gila. Yang keempat, mampu. Memiliki kemampuan fisik, mental, dan finansial untuk melaksanakan haji. Yang kelima, perjalanan aman. Perjalanan menuju Mekah harus aman dari ancaman. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan rukun-rukun haji. Yang pertama, niat atau ihram, yaitu memulai perjalanan haji dengan niat khusus di miqat, dengan batas waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, wukuf di Arafah atau berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tengah hari hingga menjelang subuh. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Berikutnya, ada yang dinamakan dengan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Berikutnya, ada yang dinamakan dengan tahallul, yaitu menggunting sebagian rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Yang terakhir, ada yang dinamakan dengan tawaf ifadah, yaitu
tawaf setelah wukuf di Arafah yang menunjukkan penyelesaian dari ibadah haji. Nah, anak soleh dan soleha semua sudah paham kan bagaimana rangkaian pelaksanaan ibadah haji? Sekarang, Ibu Guru akan menjelaskan tentang manfaat dan hikmah haji. Haji memiliki banyak hikmah, seperti memperkuat rasa persaudaraan umat Islam, kemudian menghapus dosa-dosa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Haji juga merupakan simbol persatuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Anak soleh dan soleha semua sudah paham kan tentang materi haji? Sekarang kita memasuki materi tentang kurban. Kurban itu apa ya? Kurban itu adalah penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah. Selanjutnya, hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, meskipun tidak wajib melaksanakan kurban, mendatangkan banyak pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang dinamakan dengan syarat-syarat hewan kurban. Jadi anak soleh, hewan kurban itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh hewan yang terlalu kecil. Kemudian tidak boleh juga hewan yang penyakitan. Allah mewajibkan kita untuk memberikan kurban kepada orang-orang miskin dalam bentuk hewan yang sehat, yang gemuk, cukup umurnya. Nah, berikut syarat-syarat hewan kurban. Jenis hewan kurban yaitu hewan yang diperbolehkan untuk kurban seperti unta, kemudian sapi, kambing, ataupun domba. Kemudian hewan yang dikurbankan tersebut harus cukup umurnya. Umurnya berapa coba anak soleh? Umur hewan kurban harus mencapai usia tertentu. Misalnya, domba harus berusia minimal 1 tahun. Kemudian, ciri-ciri berikutnya, hewannya harus sehat. Hewan harus dalam kondisi sehat tanpa cacat yang membahayakan. Kemudian, memiliki kepemilikan. Hewan kurban harus menjadi milik orang yang berkurban. Nah, setelah hewan disembelih, hewan tersebut harus dibagikan kepada 3 kriteria. Yang pertama, keluarga. Daging kurban dapat dibagikan kepada keluarga, sepertiga dari kurban tersebut. Kemudian, sepertiga kita bagikan kepada masyarakat fakir dan miskin untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian, sepertiganya lagi boleh untuk diri kita sendiri. Sisa daging bisa dinikmati oleh keluarga yang berkurban. Demikianlah materi tentang ibadah haji dan kurban yang Ibu Guru bawakan hari ini. Semoga materi ini menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Guru akhiri pelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Dan marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga anak-anakku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi pada materi pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.